Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, saudaraku muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah kita bisa kembali menikmati majelis ilmu. Di dalamnya kita berusaha menjadi figur-figur yang dibanggakan oleh muslimin, dibanggakan oleh agama kita yaitu Islam, disebabkan karena adanya kecintaan kita sekalian kepada uswah dan qudwah hasanah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mendalami perjalanan kehidupannya sebagai langkah kita untuk berittiba, mengamalkan satu persatu dari syariat dan ajaran beliau. Kita masih berada di pasal rentetan dari perang Ahzab yaitu Bani Quraidah. Sebelumnya kita akan awali dengan khutbah akhir dari Haji Wada, yang itu juga menjadi rangkaian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhutbah, la fadla li arabiyyin ala a'jami. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang non Arab. Tidak ada bedanya yang warna kulitnya putih, merah ataupun yang lainnya. Yang membedakan kalian di sisi Allah hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ini kalau dari sudut pandang agama tidak ada bedanya, mau orang Arab maupun orang non Arab, mau suku apapun, mau kulitnya apapun, mau postur tinggi ataupun pendeknya, semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan hanya kekuatan, kualitas iman dan takwa. Ini kalau sudut pandang agama. Namun dalam rangkaian kehidupan sosial dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali sengaja menyebutkan keunggulan masing-masing wilayah atau suku. Semisal Nabi Muhammad pernah menyampaikan keutamaannya ahli Yaman. Orang Yaman itu orang yang hatinya lembut-lembut, ya, orang yang gemar menjamu tamu. Ya, dibuktikan dengan ada sahabat masuk Islam, Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan orang-orang sekitar Palestina, daerah-daerah yang Allah barakai, sebagaimana firman Allah, barokna haulahu. Ya, wilayah Syam berarti. Rasul sampaikan punya keunggulan. Dan sebelum Rasulullah wafat pun Rasul sudah menggarisi bahwa kelak kalian akan menaklukkan Mesir dan tidak perlu kemerungsung, tidak perlu perang sampai payah-payah, karena sejatinya orang Mesir itu ahli kitab,
mereka pendetanya banyak yang tahu Injil, maka kalian masuk dengan menyebarkan Al-Quran. Ya, karena kalau sama-sama pakai kitab Islam dengan Al-Qurannya, pendeta Nasrani Kipti dari Mesir pakai Injilnya, maka akan banyak kesamaan. Dan ternyata benar, di zaman Umar bin Khattab, Mesir pun ditaklukkan dengan diambil pendetanya, didakwai dan menerima Islam. Ini contohnya. Lebih-lebih masalah Quraisy. Jangankan Rasulullah, Allah pun sudah mengekalkan satu suku khusus yang tidak ada suku yang lain yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran kecuali suku Quraisy. Sampai ada surat khusus Al-Quraisy. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai perawi hadis yang masyhur hampir semuanya meriwayatkan al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpinan ada di tangan suku Quraisy. Bukan saya yang ngomong. Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj Syarh Muslim, Imam Al-Mawardi juga dalam kitab beliau menjelaskan bahwa hadis al-a'immatu min Quraisy menjadikan pelajaran bahwa kepemimpinan tertinggi lazimnya dari Quraisy. Ya, lazimnya dari Quraisy. Kalau pengen jadi kepemimpinan tertinggi. Ya, dan itu terbukti mulai zaman jahiliyah, zaman Rasulullah. Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali bin Abi Thalib Quraisy, Bani Umayyah satu nasab dengan Utsman Quraisy. Bani Umayyah nanti dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah bernasab dari Abbas bin Abdul Muthalib Quraisy yang buka Spanyol Andalusia, dan nanti juga yang buka tanah di Bilatus Suhada itu juga Quraisy. Ya. Jadi memang suku Quraisy itu Allah berikan kelebihan. Rasul juga sampaikan, bahkan Rasul keistimewaannya salah satu yang tidak terbantahkan yaitu beliau dari suku Quraisy. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukil ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal, al-muslimuna tabi'un li Quraisyin fi hadha sya'an. Orang Islam itu sadar nggak sadar, mau nggak mau pasti ngikut Quraisy dalam perkara berikut ini. Muslimuhum tabi'un li muslimihim wa kafiruhum tabi'un li kafirihim. Muslim kita dan muslim manapun kalau mau baik Islamnya pasti ikut Islamnya Quraisy. Setuju apa enggak, Mas? Setuju, harus setuju. Karena tadi Rasulullah Quraisy, pengganti Rasulullah Khulafaur Rasyidin semuanya Quraisy. Bahkan kalau kita agak melebar, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 4 sudah kita sebutkan. Tambah Zubair bin Awam Quraisy, Abdurrahman bin Auf Quraisy, Sa'ad bin Abi Waqqas Quraisy, Thalhah bin Ubaidillah Quraisy, Abdullah ibnu Rawahah Quraisy, ya, Sa'id bin Zaid Quraisy. 10 sahabat dijamin surga semuanya Quraisy. Maka kalau kita pengen baik agamanya, maka pasti kita bakal ngikuti Quraisy yang baik. Ya. Wa kafirhum tabi'un li kafirihim. Adapun orang-orang kafir, orang-orang ingkar, baik di zaman kita maupun sebelum kita dan sesudah kita, yo nggak bakal jauh, pasti ngikut kekafirannya orang Quraisy. Coba orang nggak iman sekarang, ya kaya Abu Lahab, kaya dene Abu Jahal, kaya dene Walid bin Mughirah. Orang kaya yang ingkar sama kayak Al Walid bin Mughirah. Pemimpin yang ingkar ya nggak jauh beda sama Abu Lahab, Abu Jahal.
ngikut juga orang Quraisy. Ya. Ini namanya fair, Mas. Ya, fair dalam artian kita tidak mengunggulkan Quraisy karena Nabi kita dari Quraisy, kita unggulkan sebagaimana Nabi juga mengistimewakan diri beliau sendiri. Tapi ketika Quraisy itu juga membawa kemusyrikan, ingkar dan seterusnya, ya, dari penolakan dakwah, ya kita nilai itu sebagai keburukan. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW mampu mengusir 4.000 orang Quraisy, 4.000 orang Quraisy dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, maka betul-betul itu adalah pintu kemenangan sebelum kemenangan besar kaum muslimin betul-betul mampu menaklukkan Quraisy. Begitu juga sebaliknya, kekalahan di Ahzab membawa orang-orang Quraisy Mekah, mereka sudah bertekuk lutut, mereka sudah sadar tidak akan mampu untuk mengalahkan orang-orang yang muhajirin dari Mekah ke Madinah, ditambah orang-orang asli Madinah yaitu orang-orang Ansor. Maka Rasulullah SAW menutup perang Ahzab dengan sabda beliau, al-ana nahzuhum la yaghzuna. Mulai hari ini kita yang akan mendatangi mereka, mereka sudah nggak bakal mampu mendatangi kita. Nahnu nasiru ilaihim, kita yang akan berjalan menuju mereka. Artinya kita sudah nggak perang-perang defend lagi, kita yang akan ofensif, ya, kita yang bergerak, ya, yang nyerang, bukan bertahan lagi. Kenapa? Karena kekuatan kita sudah sangat diperhitungkan oleh para musuh-musuh, termasuk musyrikin Mekah yang notabene mereka suku Quraisy, satu suku dengan Rasulullah SAW dan para muhajirin. Dah, kita tutup cerita orang Quraisy. Mereka sudah tunggang langgang ke negerinya Mekah. Kemudian sebagaimana yang kita ambil poin yang pertama, yaitu Banu Quraidah qaumun min Yahudil Madinah khanul uhuda fi ghazwatil Khandaq wa adharul adawata lil muslimin. Suku Quraidah dari sempalan Yahudi Madinah, Bani Qainuqa terusir gara-gara mengkhianati perjanjian, plus telah melecehkan kehormatan muslimah di salah satu pasar di Madinah. Yang kedua, Bani Nadir telah mengkhianati perjanjian. Bahkan di antara seniornya yaitu Ka'ab bin Ashraf telah melecehkan Rasulullah dan punya niat busuk untuk membunuh Rasulullah SAW dan berakhir tewas. Sedangkan Bani Nadir terusir dari Madinah. Tinggal satu suku, yaitu suku Bani Quraidah. Mereka berkhianat, membuka peluang masuknya Ahzab, ya, ke kota Madinah, dan mereka sempat menyembunyikan persenjataan di bawah tanah-tanah pohon-pohon kurma. Maka sebelum Rasulullah SAW bertindak, punya ide untuk melawan mereka, Rasulullah sudah didahului oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, awadha'ta aslihataka, sudahkah engkau melepaskan atau mengistirahatkan senjata-senjatamu? Padahal malaikat masih megang senjata. Lu ngelawan siapa? No, sana Bani Quraidah. Maka Rasul pun mempercepat mandi beliau dan mengumumkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan dari Madinah kota menuju suku Quraidah. Saking cepet-cepetnya Rasulullah sampai bersabda, la yusalliyanna ahadun
al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dan sudah kita sebutkan silang pendapat ulama dalam hal itu. Poin yang kedua, falamma raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq, ketika Rasulullah pulang dari Khandaq, amarallah bimuharabatihim, Allah memerintahkan untuk menyerang mereka, wa tathhiri ardhihi minhum, dan mensucikan tanah Quraidah, artinya tanah wilayah yang dimukimi oleh orang Quraidah dari pengkhianatan mereka. Fa kharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 3,000. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama pasukan sejumlah 3.000. Ya. Tapi 3.000 jangan diartikan banyak. Karena sebulan yang lalu mereka ngapain, Mas? Kejar tayang gali parit, kejar tayang menangkal panah-panah dan lemparan-lemparan senjata dari Ahzab yang jumlahnya 10.000. Capek, Mas. Ya, memakan harta, memakan tenaga, memakan waktu 1 bulan. Sekarang Allah perintahkan untuk berjalan 3.000 pasukan ini menuju Quraidah, fahasarahum 25 lailatan, dan kemudian di Bani Quraidah mereka mengepung kembali sejumlah 25 hari. 1 bulan lagi loh, Mas. 2 bulan outdoor. Jenengan praktek nih. 2 bulan, Mas, di luar rumah terus saja. Masuk angin. Ya, 2 bulan para sahabat nggak balik ke rumah. Ya, paling mereka hanya nyambangi para anak-anak dan perempuan-perempuan yang memang sengaja diberikan tempat khusus seperti kem-kem pengungsian untuk penjagaan kalau rumah mereka dilempari panah, dilempari api dan seterusnya. Nah, ini jadi mereka itu dalam kondisi capek. Ya, maka sampai ada perselisihan sahabat sholatnya di Bani Quraidah ataupun sesuai jadwal waktu asar, diantaranya karena mereka dalam kondisi capek. Orang capek kadang juga mikirnya beda, Mas. Ya, emosi, psikis itu sangat berpengaruh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan yang sholat di waktu asar, dan Rasul juga menyetujui yang sholat di Bani Quraidah meskipun waktu asarnya sudah habis. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melewati suku-suku atau kampung-kampung di Madinah menuju Quraidah, beliau dikabari oleh orang-orang yang ada di suku-suku itu bahwa sudah lewat tadi sahabat engkau ya Rasulullah, Dihya al-Kalbi. Ya, cuma aneh, Dihya al-Kalbi memakai pakaian bludru, ya, sutra bludru. Ya, jangan kaget kalau di waktu pertempuran sesuatu yang haram di waktu normal bisa gugur dan tercabut hukum keharamannya. Ya, waktu normal saya meledoi antum kan nggak boleh, tapi kalau perang meledoi musuh itu namanya strategi, boleh. Ya, ngapusi musuh boleh, Mas, perang kok, Mas. Ya, meledoi musuh mosok kor jujur-jujuran terus gak terima, wah mau pokel perang ki mbok jujur, gak ono, Mas, perang kok jujur. Perang ya strategi. Waktu normal laki-laki haram untuk menggunakan sutra. Ya, tidak akan mendapatkan surga laki-laki yang selama hidupnya memakai sutra. Kecuali tatkala perang. Ya, perang boleh menggunakan sutra. Kenapa? Karena sutra itu kalau kena pedang itu pedangnya rodok melengse, lunyu. Ya, jadi nggak langsung bisa nebas.
Jadi bisa sobek sutranya belum sampai tembus badan, maka dibolehkan pakai sutra. Ya. Maka ketika Dihya Al-Kalbi memakai sutra nggak kaget. Yang kaget kenapa kok modelnya atau jenisnya yang bludru. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan, fa innahu Jibril. Sesungguhnya itu bukan Dihya, itu adalah Jibril alaihi salam yang sedang menjelma menjadi Dihya Al-Kalbi. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabat yang rupawan, yaitu Dihya. Silahkan Mas ngasih nama Dihya, nggak apa-apa anaknya. Yang penting jangan Al-Kalbinya, sudah nggak cocok sekarang. Kok masanya diceluknya tuh Dihya, celuknya sing kalep-kalep, wah repot. Nah terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Bani Quraidah. Nah sekarang kita akan cerita dulu di dalamnya. Orang Yahudi, pemimpinnya namanya Ka'ab bin Asad. Tahu Rasulullah sudah paham mereka berkhianat, dan ternyata hasil pengkhianatannya juga kekalahan. Orang-orang Abu Sufyan sudah balik ke Mekah. Maka Ka'ab bin Asad mengumpulkan seluruh Bani Quraidah. Wis, kita sudah nggak bisa apa-apa. Saya selaku pimpinan kalian memberikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama, ya, kita masuk Islam, ikut syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kalian ketahui, agamanya yang didakwahkan kan ya benar. Apa yang di Taurat kan itu yang sekarang. Ya. Dan berkali-kali kita sampaikan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi sangat mengenal karakteristik Nabi Muhammad, para sahabat, ya, itu di Taurat mereka saja ada. Ya, itu uniknya Mas. Ya, nanti boleh dibuka Al-Fath, ya, Quran surat Al-Fatah ayat yang terakhir, yang ke-29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah lanjutkan, dan siapa yang bersamanya, yaitu para sahabat, asyiddaun 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, tegas, keras bagi orang-orang kafir harbi, orang-orang musyrikin harbi, ya, orang-orang Yahudi harbi, tetapi mereka saling menyayangi antar satu sama yang lain. Ukhuwah Islamiyah. Tarahum ruk'an sujada. Engkau akan melihat orang-orangnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang memperbanyak rukuk dan sujudnya, yang mencari keridhaan Allah. Ya. Kemudian ayatnya diteruskan dengan zalika masaluhum fit Taurat wal Injil. Itulah yang Allah telah sebutkan di Taurat, begitu pula di dalam Injil. Taurat zaman siapa Mas? Nabi Musa. Nabi Musa ke Nabi Muhammad tuh berapa puluhan nasab ke bawah, berapa ratus nasab ke bawah. Ibrahim alaihi salatu wassalam ke Nabi Muhammad aja 32. Ya. Maka Nabi Musa otomatis puluhan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Taurat ada di situ. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 6 abad, ya kan? 600 tahun kurang lebihnya. Di dalam Injil sudah disebutkan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Orangnya belum lahir Mas, tapi sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Itu nikmatnya sahabat. Abu Bakar belum lahir, Umar belum lahir, tapi Allah sudah menyebutkan di dalam Taurat, dzalika masaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan Nabi akhir zaman dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat. Jadi orang Yahudi itu sangat tahu bukan saja karakternya Nabi akhir zaman, tapi juga
karakternya para sahabatnya. Hawariyun, ya, orang-orang yang membersamai Nabi Isa juga tahu karakternya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ka'ab bin Asad itu sangat jelas, ya, memberikan usulan apa kita masuk Islam saja. Nggak diterima. Pilihan yang kedua, kita bunuh para istri dan perempuan-perempuan serta anak-anak kita. Kalau sudah nggak ada anak-anak, sudah nggak ada wanita, maka kita bisa perang, sudah nggak ada yang dipikir, mati-matian. Kalau kita perang masih ada anak istri, otomatis anak istri menjadi budak. Mereka nggak mau itu, ya. Dan nggak diterima usulnya. Tinggal yang terakhir, ya sudah, kita lawan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, meskipun besok hari Sabtu. Ya, berarti mengingkari adatnya kan, hari Sabtu nggak boleh perang, tapi sudah nggak ada pilihan. Ya, diajak masuk Islam nggak mau, dibunuh semua wanita dan anak-anak nggak mau, kemudian perang meskipun besok hari Sabtu juga nggak mau. Terus jalukmu apa? Ya, nggak ada yang disetujui. Sampai kemudian mereka bersepakat, sudahlah kita cari aja orang dari kalangan Muslim yang ada hubungan baik dengan kita. Ya, wis pokoknya orang Yahudi senengnya perjanjian aja mas, ngulur-ngulur waktu, ya, suwen bener, suwen. Tapi ya Islam ya menghormati itu semuanya. Maka ketika diberikan usul bahwa kita ingin bermusyawarah cari solusi dari orang di antara kalian yang ada hubungan dekat dengan kami, ya, istrinya punya tanah di daerah Quraidah, anak-anaknya kawan-kawannya dengan anak-anak Yahudi, ya, sering keluar masuk Bani Quraidah. Maka sahabat yang mulia ini bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah radhiyallahu anhu dikirim akhirnya. Ya, jadi ketika ngepung ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta Abu Lubabah untuk masuk ke pemukiman Bani Quraidah dan berdialog dengannya. Sampai di dalam, kemudian mereka minta saran kepada Abu Lubabah, kira-kira enaknya kita ngapain ya? Ya, kita ini udah ngerasa bersalah ini. Ya. Apakah kita harus manut aja dengan keputusannya nabimu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Lubabah menjawabnya, ya, kalian harus ikuti keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil tangannya gini mas. Ya, kalian wajib harus patuh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu habis dia melakukan gerakan demikian, langsung kepikiran bahwa dia telah berkhianat. Karena Rasul tadi kan nggak ngasih amanah, ojo mbok omongne arek diapakne. Sing penting rungokno wae, karepe kono nyapo. Tapi inisiatif dia sendiri, Abu Lubabah sendiri, bahwa wis keputusan buat kalian ya matilah, kalian udah berkhianat, dan khianat kalian sangat besar sekali kok, fatal sekali. Ya, maka kalian harus ikut Nabi Muhammad. Waduh. Maka dia merasa bersalah, keluar Bani Quraidah, nggak langsung bertemu dengan Rasulullah, langsung lari menuju Madinah dan masuk Masjid Nabawi, kemudian mengikatkan badannya ke salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ya, karena sambil berteriak-teriak, laqad khantu Rasulullah, laqad khuntu Rasulullah, aku telah berkhianat dengan utusan Allah, aku telah mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti turun ayat,
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu. Janganlah kalian berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Lah ayat ini ditujukan kepada Abu Lubabah. Ya, karena nggak bisa seperti hanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, di akhir perang Ahzab, Hudzaifah diminta ke kem musuh sama Rasul, yang penting mencuri berita saja. Nggak usah nyapo-nyapo. Sampai ketemu Abu Sofyan, deket jaraknya, mampu untuk memanah, nggak manah dia. Ya, nggak sok-sokan. Wah, tak bunuh wae nanti laporan ke Rasul. Rasul, Abu Sofyan wis mati ning tanganku. Nggak gitu. Ya, karena amanahnya hanya mencuri berita, ya cuma ngambil berita saja. Balik, yang penting selamat. Lah Abu Lubabah enggak. Ya, dia berinisiatif sendiri melangkai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Lubabah langsung minta, dalam riwayat budaknya, dalam riwayat istrinya, untuk mengikatkan tangannya, ya, dan tubuhnya di salah satu tiang Masjid Nabawi. Dan itu nggak cukup sehari 2 hari, 1 minggu, mas. Kalau sholat dibuka sama istrinya, ya, dibuka sama istrinya, kemudian sholat. Kalau nanti habis sholat diikat lagi sama istrinya. Waktunya makan disuapin sama istrinya. Ya, pokoknya nggak mau lepas kecuali kalau sudah diterima taubatnya. Rasulullah mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan komentar, kalau seandainya Abu Lubabah langsung menemui aku minta maaf, ya aku maafkan. Cuma kan saking panik, wedi, sungkan, macam-macam, malah kemudian Allah sudah menurunkan ayatnya ini, maka ya tunggu taubat dari Allah Subhanahu wa taala, tunggu ampunan dari Allah. Aku pun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka ya dibiarkan oleh Rasul Abu Lubabah ini di tiang Masjid Nabawi sampai nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar ke Ummu Salamah bahwa telah ada turun ampunan dari Allah untuk Abu Lubabah. Maka kemudian Ummu Salamah mengkabarkan bahwa Abu Lubabah telah Allah ampuni, Abu Lubabah telah Allah ampuni, dan orang-orang yang mendengar itu bersegera untuk melepaskan tali temali ikatan Abu Lubabah dan tidak ada yang diridhoi. Nggak mau. Aku pengen sing nyopot langsung Rasulullah. Ya, nunggu Rasulullah. Ya, dan akhirnya nanti yang melepaskan pun juga Rasulullah. Sebagai saksi bisu dari tiang yang di sana terikat Abu Lubabah radhiyallahu anhu, sampai sekarang di bagian dari Raudhah Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi, masih ada tiang yang di atasnya itu tulisannya Ustuwanah At-Taubah atau tiang taubat. Ya, nanti di bawahnya bentuknya kaligrafi Ustuwanah Abu Lubabah. Ya, tiang taubatnya Abu Lubabah. Ya, disitulah dahulu Abu Lubabah mengikat dirinya di Masjid Nabawi untuk menunggu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang merasa mungkin masih banyak maksiat, pengen tobat, ya enek jumlahin 6 mas, lumayan. Ya itu. Kemudian poin yang selanjutnya, terlalu jauh ya. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengiring Abu Lubabah, dan Abu Lubabah ternyata tidak berhasil. Sampai kemudian Ka'ab bin Asad pun minta kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita senasib dengan Bani Nadir? Bani Nadir apa? Diusir tapi nggak boleh bawa senjata. Rasulullah tidak menyetujui. Ya, pengkhianatannya nggak sama. Kalian lebih besar pengkhianatannya. Ya sudah,
kami akan keluar tanpa membawa barang apapun kecuali badan kami tok. Unta-unta kami, keledai-keledai kami, dinar-dinar kami biarlah di sini. Rasulullah tetap tidak setuju. Ya, tetap nggak setuju. Sampai kemudian ya sudahlah. Kalian pengen diputuskan oleh siapa? Ya. Kalau kalian mungkin ngerasa wah kalau Rasul ini mesti kayaknya memang harus mati, maka mereka punya satu celah lagi. Bani Quraidah itu hubungan kerjasama dengan orang Madinah, yaitu dengan suku Aus. Dengan suku Aus. Dan suku Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kira-kira kayaknya Sa'ad bin Mu'ad rodok bisa dinego nih, karena hubungannya baik ratusan tahun mereka bersahabat. Qadarullah Sa'ad bin Mu'ad tidak ada di pengepungan karena beliau kena panah di lengan kanannya, tapi ngepasi apa mas? Vena apa arteri sing muncrat, darahnya muncrat itu. Ya, bukan netes tapi muncrat terus. Arteri yang belajar IPA mana adik-adik yang SMA ini. Ya. Nah itulah, jadi muncrat terus darahnya sehingga beliau terluka parah. Ya, sebelum itu Rasulullah sudah mengkai, ya, mengobati dengan pakai besi panas. Rasulullah sendiri yang mengkai Sa'ad bin Mu'ad, tapi tetap saja masih pendarahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meminta Sa'ad bin Mu'ad untuk ke Quraidah dengan mengendarai keledai di tengah sakit yang beliau landa. Dan Sa'ad bin Mu'ad tahu, ya, kronologi ini tahu sekali beliau, karena yang paling pertama mengetahui pengkhianatan adalah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, dua-duanya orang Ansor yang mulia. Maka mulai dari beliau sakit sampai ke Bani Quraidah, doanya cuma satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tamutni. Allahumma la tamutni, ya Allah jangan matikan aku. Jangan matikan aku sampai aku tahu keputusan untuk Bani Quraidah. Ya. Maka kemudian ketika tiba di Bani Quraidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Sa'ad bin Mu'ad dengan ucapan beliau, "Qumu li sayyidikum." Qumu li sayyidikum. Bangunlah kalian untuk menyambut pemuka kalian ini. Nah, ini hukum. Ini kemudian ditarik menjadi hukum. Hukum menyambut orang dengan berdiri. Ini dalilnya, Mas. Boleh apa enggak, Mas? Menyambut orang ngadeg. Monggo, Mas. Tak prakteknya ini, Mas. Hukumnya gimana? Boleh apa enggak? Rasulullah tadi memerintahkan, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kalian wahai orang-orang Ansor, ya, untuk menyambut pemuka kalian. Ini pemuka orang Ansor, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ya, maka ditafsiri oleh para ulama, kalau menyambut berdiri, ya, menyambut dengan berdiri kemudian duduk bareng, maka ini enggak masalah, dibolehkan. Paham enggak ini? Menyambut berdiri kemudian lungguh bareng dengan tamunya, ya, itu dibolehkan. Contohnya jenengan posisi lesehan, kemudian ada tamu masuk, jenengan pingin monggo Pak nih, enggak kan pertama itu, atau kedua jenengan jumeneng ngadeg nyambut monggo pinarak kemudian duduk bareng, ya, ini dibolehkan, bersumber dari sabda Rasul tadi, berdirilah kalian menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Tapi kalau menyambutnya berdiri, kemudian yang dihormati atau yang disambut tamu dan sejenisnya duduk dan masih ngadeg, ini yang haram, ini yang nggak diperbolehkan, namanya ghulu kalau ini, ya. Jadi udah mersilahkan duduk sampai malah jegrek terus gini, nah ini nggak boleh. Kalau duduknya bareng-bareng boleh,
Ya. Bisa dipahami Mas ini? Ya, ya. Taib, kita lanjutkan selepas mendengarkan adzan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke
poin yang berikutnya, yaitu ketika Sa'ad bin Mu'adz telah datang. Fasallamu ba'daha, maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun memasuki Quraidah, ya, dengan kondisi yang sudah sangat kesakitan, tapi semuanya itu tertutup dengan kemarahan, ya, atas pengkhianatan bilateralnya, yaitu suku Yahudi Quraidah yang dari dulu menjadi teman, ya, dalam mempertahankan perlawanan dengan suku Khazraj sebelum datangnya Islam. Maka orang-orang pun mengeluh-ngeluhkan Sa'ad bin Mu'adz, ya, bahkan yang perempuan dan anak-anak disetting nangis di hadapan Sa'ad bin Mu'adz, melas-melas, ya, supaya biar menunjukkan ini dulu anak-anaknya Fulan bin Fulan, ini dulu keturunannya Fulan bin Fulan, yang mereka adalah sahabat-sahabatmu, sahabat-sahabat kakek moyangmu. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz tetap berhukum dengan hukum di sini disebutkan wa hakama alaihim Sa'ad bin Mu'adz biqatlir rijali wa sabbin nisa'i wa dzurriyyah. Ya, kalau di dalam Raudhatul Anwar disebutkan Sa'ad bin Mu'adz memberikan, ya, setelah bersumpah atas nama Allah, kemudian beliau menegaskan, inni ahkumu alaikum, sesungguhnya aku telah menghukumi kalian, memutuskan perkara ini, ya, selepas diridhoi oleh orang-orang Ansar, oleh orang-orang Aus, oleh para sahabat-sahabat kaum muslimin muhajirin. Bahkan Rasulullah pun setuju, apapun keputusan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah meridhoi. Ya, jadi ujung tombaknya memang Sa'ad bin Mu'adz. Maka beliau sampaikan an yuktalar rijalu wa tuqassimul amwal wa tusabbi adz-dzurriyyah wan nisa, supaya laki-laki yang dewasa dibunuh, dipenggal, perempuan dan anak-anak ditawan, dan harta milik Bani Quraidah dibagikan kepada kaum muslimin. 3 itu, Mas. Nah, semuanya kaget, Mas. Ya, semuanya kaget, gak nyangka Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan sengeri itu. Laki-laki dewasa penggal, perempuan dan anak-anak tawan, harta dibagikan. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, laqad hakamta fihim kama bihukmillahi subhanahu wa ta'ala min sab'i samawat. Wahai Sa'ad, engkau telah menghukumi mereka seperti halnya hukum Allah yang telah ditetapkan dari langit ke-7. Artinya jangankan Rasulullah dan muslimin, Allah pun ridha dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Jadi betul-betul benar keputusan Sa'ad bin Mu'adz itu, ya. Ini digoreng oleh musuh-musuh Islam, digoreng oleh musuh-musuh Islam. Muslimin bengis, muslimin kejam, muslimin membantai Bani Quraidah yang jumlahnya ada riwayat mengatakan 400, ada yang meriwayatkan 600, ada yang meriwayatkan 700. Mau kita ambil paling dikit 400, mau kita ambil terbanyak 700. Sudah dibilang bahasanya muslimin bengis. Sekarang kalau kita mau fair-fairan, buka sejarah Holocaust Germany dengan Nazi Hitlernya. Berapa yang dibantai oleh Hitler dari kalangan Yahudi? Ya, banyak yang silang pendapat juga beritanya. Tapi dari berbagai macam silang pendapat, minimnya kan 3 juta, maksimalnya 7 juta. 3 juta banding 700 berapa persennya, Mas? Ya, kenapa Islam yang digoreng?
Kenapa Nazi Hitlernya nggak pernah diungkit-ungkit itu? Jauh lebih kejam Hitler dalam membasmi atau genosida orang-orang Yahudi Jerman. Ya, itu pun hanya karena hawa nafsu aja. Nggak ada apa istilahnya sejarah belakang yang membuktikan Yahudi gimana. Ya, cuma kan pikiran Hitler Yahudi nanti semakin banyak semakin ngenyak-ngenyak. Maka sebelum itu bantai aja. Kalau muslimin jelas mereka telah berkhianat. Kalau sampai hasil pengkhianatannya sukses, berapa ribu kaum muslimin yang ada di dalam kota Madinah habis dibantai oleh 10.000 orang dari pasukan Ahzab. Ya, maka sangat adil keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Laki-laki itu pun yang dewasa, yang anak-anak, yang perempuan hanya ditawan, dijadikan budak. Itu pun kalau masuk Islam dimaafkan. Kalau laki-laki yang mereka memang bisa bertempur, kalau sampai mereka sukses khianatnya pasti bertempur, maka layak untuk dihukumi mati. Ya, maka 400 orang itu siap digali di pasar Madinah, ya, bikin kubangan itu, ledokan. Maka yang dewasa, ada riwayat menyebutkan ditarik pakaian gamisnya ke atas, lek wis duwe wulu sikil masuk kategori dewasa. Wah, sing gak duwe wulu selamat gitu. Ya, tapi rata-rata wong saat itu pasti punya, Mas. Atau riwayat yang lain itu diminta, ya, ada tim yang melihat sampai bulu kemaluan. Kalau sudah tumbuh terhitung dewasa, rijal. Ya, ini juga perlu diluruskan bahwa yang dibunuh, dipenggal dan layak untuk itu hanya laki-laki yang sudah dewasa. Yang anak-anak tetap hanya menjadi tawanan. Ya, bisa nantinya jadikan budak, nggak sampai dibunuh. Adapun kalau masuk Islam seperti ada Atiyah, ada nama anak laki-laki namanya Atiyah. Atiyah ini nanggung. Ya, sama Sa'ad secara zahir wis gede, masuk 400. Tapi sortiran berikutnya ternyata dia belum tumbuh bulunya, makanya kemudian tersingkir, nggak jadi dipenggal, dipancung. Ya, selamat Atiyah. Tapi ujung-ujungnya masuk Islam dia. Ya, ujungnya juga bersahadat, aman akhirnya. Ya, jadi catatan yang berikutnya adalah yang dibunuh dan dipancung itu hanya laki-laki dewasa. Rijal itu bukan hanya laki-laki, tapi laki-laki yang sudah dewasa. Kalau masih anak-anak bisa sobi, sibian. Kalau perempuan ya banat, ya. Kalau laki-laki bisa aulad, ya. Maka ini pentingnya. Salah satu ketika kita ngoreksi mulai dari lughatan secara bahasa sampai istilahan tuh gunanya untuk ini, karena memang banyak syariat istilahnya yang kalau kita bawa ke Indonesia kurang pas, ya, atau tidak tepat. Contoh real, ya, saya pernah ngulangi akad nikah disebabkan diundang salah satu pernikahan akad, diminta untuk tausiah, ya, untuk tausiah. Tapi karena satu dan dua hal, akhirnya tausiah didulukan, akad belakangan. Ya rotok lucu, tapi apa-apa lah. Jadi tausiah dulu, ya, tausiah 15 menit atau 20 menit itu. Kemudian dilaksanakan akad. Jadi ada dari KUA, kemudian dari yang mengakadkan dari perempuan, kemudian pengantin pria. Terjadilah akad sampai selesai kobil tuh, ya, aku terima nikahnya, seterusnya. Selepas itu ada dari hadirin atau tamu nyeblek saya, Mas. Pak Ustadz, itu tadi yang nikahkan bukan orang tuanya. Ya, loh, lah terus apa? Ya pokoknya
lek mboten salah Pak Lee gitu, pamannya. Oh, terus spontan saya minta untuk dihentikan lagi. Tapi udah selesai, akad sudah selesai loh Mas. Terus saya tanya, ini bapaknya yang perempuan yang mana? Duduk neng kursi paling ngarep. Kula Pak Ustadz. Loh, lah sampean malah nih. Kula pekewo isin gredeg kula. Kula wakilne teng Pak Lie putri kula. Terus saya tanya, Mas sampean betul saudaranya bapak itu? Bukan. Loh, lah terus siapa? Saya pamannya perempuan yang nikah ini. Paman dari mana? Saya saudaranya ibunya. No, toh? Disebabkan karena mufrodat vocabulary kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari Arab. Amun artinya paman. Ya, di Indonesia hanya paman. Padahal jenenge paman utawa paklek kan bisa dari sisi bapak, bisa dari sisi ibu. Repot. Padahal kalau kita terjemahkan dengan baik dan benar, amun itu adalah saudara laki-laki ayah. Itu baru amun. Ya, jadi nggak mesti paman tok, paman dari sisi ayah. Kalau paman dari sisi ibu, berarti saudara dari ibu, itu sebutannya kholun, bukan amun. Yang bisa mewakili jadi wali nikah yang saudara laki-laki ayah. Tapi kalau hanya diterjemahkan paman, yo koyo mau kedadenane Mas. Piye terus? Ya diulang lagi, Pak pun jenengan mawon. Kesuwen jenengan bapaknya malah gelem nikah nih. Jenengan mawon terus. Ya. Ya juga rodok nyentil Pak KUA nih. Pak jenengan mosok mboten nganu riyen. Nggih, kula kinten pun sumerep ya. Wah, sumerep. Iya, repot ya. Ya. Baik, saya tuh ingat pas nikah saya sendiri, itu sama KUA-nya itu juga saya jawab. Mosok mukodimahnya gimana Mas? Sudah siap nikah? Loh Pak kalau nggak siap ya ora tekan kene Pak. Medion Sumatera ra siap nikah. Yo jelas siap lah. Ya kan, makanya kayak gini kesuwen Mas. Ya nggak perlu yang mungkin mudin KUA, nggak usah lah. Itu orang lagi ndredeg, lagi bingung, malah ditanya sudah siap. Lho lah siap ya ora teko kene. Orang ganteng koyo ngene, Pak. Ya, yo siap lah. Wis repot. Lah ini bukti ya kalau kita emang butuh pemahaman yang benar sesuai yang difahami oleh syariat dalam kategori ini, yaitu orang-orang Arab ya. Jadi rijal itu artinya laki-laki yang sudah dewasa. Maka kemudian semuanya dipancung dan tokoh-tokohnya yang mancung langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti di orang tokoh Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab. Dia bukan Bani Quraidah, dia tokoh Bani Nadir. Cuma yang ngompori sampai terjadi Ahzab itu Huyai bin Akhtab. Tapi dia gentle. Ketika Quraidah konangan berkhianat dan siap untuk dihukum, maka Huyai bin Akhtab membela Quraidah dan dihukum bareng, dipancung bareng dengan Ka'ab bin Asad dan tokoh-tokoh Yahudi Quraidah lainnya. Ya, ini lumayan gentle. Bahkan di hadapan Rasul ditanya oleh Rasul, bagaimana ujung dari akidahmu? Huyai bin Akhtab menjawab, sungguh siapa yang melawan dan membenci Allah serta Rasulnya pasti kalah. Loh, tahu loh dia, ya kan? Tahu Hibrul Yahud, ulamanya Yahudi tahu bahwa mereka dalam kondisi salah dan pasti kalah. Sekarang buktinya. Padahal 2 tahun lagi putrinya dinikahi oleh Rasul. Ya, Sofiyah. Sofiyah itu nanti setelah Khaybar itu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya mati di Quraidah. Ya, Rasulullah belum ketemu putrinya, tapi sudah membunuh bapaknya. Nanti di Khaybar putrinya ditawan, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesailah Quraidah dengan terbunuhnya seluruh kaum laki-laki dewasa. Kemudian perempuan dan anak-anak ditawan.
harta benda dibagikan, kecuali orang-orang yang tidak ikut campur dalam menyelisihi dan mengkhianati perjanjian, bebas. Jadi ada 1-2 orang yang tidak setuju dari awal ketika Bani Quraidah menyelisihi perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sepakat, maka Rasulullah pun juga membebaskan mereka. Akhir dari perjalanan peristiwa Ahzab dan Quraidah ialah ketika Sa'ad bin Mu'adz kembali dibawa ke Masjid Nabawi, ya, dibikin tenda khusus, dan ada sahabat yang bikin parit kecil atau galengan cilik dari luar tenda yang digunakan untuk aliran darah muncratnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, karena beliau nggak pernah berhenti darahnya, terus ngucur terus sampai di dalam kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bertanya, man hadzal rajulu shalih ihtazza arsyur rahman. Siapa kiranya hamba yang soleh ini yang bisa dan mampu menggetarkan arsy-Nya Allah. Maka Rasulullah langsung keluar dari kamar beliau atau rumah salah satu dari istri beliau dan mencari berita. Ternyata saat itu Sa'ad bin Mu'adz telah wafat, ya, dan wafatnya beliau Allah pun sampai mengekalkan dengan ihtazza arsyur rahman, ya, arsy-Nya Allah bergetar saking memuliakannya sosok dari Sa'ad bin Mu'adz. Yang masuk Islamnya berarti kurang lebih umur Islamnya itu kurang lebih berarti 6 atau 7 tahun. Ya, setahun sebelum hijrah. Kemudian ini terjadi tahun 6 atau tahun 5 akhir Hijriah. Kurang lebih 6 atau 7 tahun. Islamnya umurnya segitu, Mas. Sama kita jauh lebih tuaan kita. Tapi kemuliaannya jauh mulia Sa'ad bin Mu'adz. Ya, karena hampir Madinah bisa meluk Islam, ya, dari sisi muhajirin dakwahnya Khalid bin Walid, dari sisi Ansor Sa'ad bin Mu'adz. Dan sampai sekarang tempat atau tenda-tenda yang digunakan oleh merawat Sa'ad bin Mu'adz dan sahabat-sahabat yang lain itu ada di pintu nomor 22 atau pagar 23 dari Masjid Nabawi, sekarang menjadi klinik gratis dan itu wakaf. Itulah nanti yang memulai adanya Bimaristan atau rumah sakit milik kaum muslimin serba gratis yang sudah sering kita sampaikan, tapi kita berusaha menceritakan kembali supaya tumbuh, ya, supaya tumbuh lagi rasa tergeraknya kaum muslimin untuk wakaf-wakaf yang produktif. Ya, berapa kali, mungkin lebih dari 3 kali di majelis ini, di masjid ini kami sampaikan kaum muslimin sampai ada wakaf kendaraan. Masih ingat, Mas, ya? Jadi kalau kita mau ke Semarang, kita mau ke mana lagi, luar kota, kita nggak punya sepeda motor aja, maka kita bisa nemuin badan wakaf Wonorejo atau badan wakaf Karanganyar, ya, tinggal pilih pengen sepeda motor apa, manual, matic, cc di bawah 100, di atas 100, ya, nanti mau dibawa ke Cirebon sampai Semarang mandek, Mas, ganti ke badan wakaf Semarang, cari leren, ya, NMK leren yang Semarang, ganti PCX Semarang, kemudian balik, lanjutkan perjalanan sampai Cirebon. Ya, ini kalau versi sekarang. Kalau versi dulu kuda, unta. Orang mau dari Mekah mau ke Palestina, nggak punya kendaraan, datang ke badan wakaf. Ya, saya mau ke Palestina, butuh kuda, sudah dipenjemi kuda. Nanti sampai Madinah mandek, kudanya sudah ngos-ngosan. Jangan gunakan kuda yang sama, biar istirahat di Madinah. Di badan wakaf Madinah cari kuda yang lain untuk melanjutkan ke Syam. Gitu, Mas. Ya, ini memang kita hanya cerita sekarang,
dan belum ada yang mulai, mungkin hanya gambaran, kuwi pun ya mbuh iso mbuh ora. Lah kok tenan Mas, Jerman saiki wis mulai. Jerman sekarang mobil itu namanya car sharing. Car sharing. Modalnya cuma aplikasi Android, Mas. Ya, jadi kalau kita di Jerman keluar mau kemana, ya butuh mobil apa saja itu difasilitasi. Ya, kalau kita nggak punya mobil pun nggak masalah. Yang penting kita ada aplikasi itu. Ya, dan ada syarat ketentuannya. Kalau orang kafir pasti ada syarat ketentuannya. Kalau kita syarat ketentuannya di bawah Kementerian Wakaf. Itu nanti setiap daerah atau distrik namanya itu sudah ada pos-posnya. Tinggal milih. Di sini sudah ada, Mas. Pengen apa? Ya, sing cc gede apa cc rendah? Ya, sing bensinnya murah apa bensinnya boros? Ada semua, tinggal klik. Ada mobilnya di distrik itu, tinggal jalan aja. Ya, atau mungkin ada petugas yang nganter, nanti tinggal tempel di pintu mobilnya, ceklik, selesai, silakan gunakan. Dan anehnya Jerman ternyata mengambil ini dari mana? Dari wakafnya kaum muslimin. Sistemnya itu dari wakaf kendaraan kaum muslimin. Ini Mas. Jadi saya cerita itu pura-pura gedabus. Emang ada dulu dan bisa. Sekarang pun kalau kita mulai, ya insya Allah bisa. Cuma ternyata negara-negara kafir dulu yang memulai lebih duluan daripada kita. Ya, jadi ini sebagai tambahan supaya kita tambah semangat lagi dalam mengaplikasikan sejarah, bukan hanya kita dengarkan tapi juga sebagai pijakan kita dalam beramal. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.